Ada satu desa di pinggir hutan yang dikenal warga sekitar sebagai lemah peteng, tanah gelap. Bukan karena lampunya mati, tapi karena sinar bulan pun serasa enggan menyentuh tanahnya. Di sanalah seorang pria bernama Darto, mantan pedagang kecil, tiba-tiba jadi kaya raya dalam waktu semalam. Rumahnya berubah. Dari papan reot jadi 2 lantai bergaya Eropa. Mobilnya, dari sepeda tua jadi SUV hitam mengkilap. Istrinya, tiba-tiba jadi cantik, kulit putih bersih seperti habis mandi bunga tiap malam. Tapi ada satu hal yang gak berubah, mata Darto. Kosong. Tatapannya selalu tajam, tapi gak pernah benar-benar melihat. Warga curiga. Tapi tak ada yang berani bertanya. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Tony, keponakan Darto yang baru pulang dari kota, penasaran dan diam-diam mengintai pamannya. Jam 2 dini hari. Darto keluar dari rumahnya, pakai sarung dan baju putih. Dia jalan kaki. Masuk ke hutan belakang rumah, tanpa senter, tanpa suara. Tony mengikutinya diam-diam. Mereka masuk makin dalam. Sampai Tony sadar, tanah yang mereka pijak bukan lagi tanah biasa. Basah, dingin, dan seperti bernafas. Di sanalah Tony melihat sebuah batu besar, seperti altar, dengan lilin-lilin kecil menyala sendiri. Di atas batu itu, ada kepala kambing dan segumpal rambut manusia. Lalu, suara itu muncul. Bayarannya belum lunas, Darto. Suara berat, seperti keluar dari perut bumi. Tony refleks mundur, menginjak ranting kering. Kerak. Darto langsung menoleh. Matanya merah. Kamu ngapain di sini, Ton? Tony ketakutan. Tapi yang keluar dari mulutnya justru, Paman, apa yang Paman lakuin ini? Pesugihan? Darto menatapnya lama. Lalu, dia tersenyum. Bukan pesugihan. Ini perjanjian. Kamu mau kaya? Bisa. Tony menggeleng cepat. Tapi Darto terus bicara. Bayarannya cuma 1. Setiap malam Jumat Kliwon, 1 bagian tubuh manusia dikorbankan. Awalnya kecil, rambut, kuku, darah sedikit. Tapi makin lama, makin besar. Kalau nggak bayar, mereka ambil yang kamu sayang. Tony ketakutan, langsung lari ke arah desa. Tapi selama pelariannya, ia merasa seperti dikejar. Daun-daun bergerak sendiri, pohon-pohon berbisik, dan langkah kaki selalu menyusul dari belakang. Padahal ia tak menoleh. Keesokan harinya, Tony menghilang. Warga mencari, tak ada yang menemukan jejak. Darto hanya berkata, dia pulang ke kota. Tapi ada yang aneh. Di belakang rumah Darto, ada satu pohon besar, dan sejak malam itu, selalu terdengar suara lirih. Paman, aku belum siap. Dan malam-malam setelahnya, tiap Jumat Kliwon, lilin-lilin di hutan lemah peteng tetap menyala, tanpa ada yang menyalakan. Kalau kalian suka cerita horor ini, bantu like, komen, share, and subscribe. Supaya channel ini berkembang, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Malam-malam serem.